Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga. Selamat siang sahabatku, rekan kerjaku. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disiapkan dengan saya untuk dalam rangka penyebaran dan pemahaman budaya positif. Tapi sebelumnya kita mau mengadakan game dulu yuk. Kita semuanya berdiri. Coba masing-masing kita menamai dirinya dengan nama-nama benda yang ada di sini. Coba mulai dari Mas Jess. Pulpen, botol, kertas, kursi. Ingat nama-nama temannya? Ayo, pulpen, botol, kertas, kursi. Oke, pada saat saya bilang botol menunjuk pulpen gitu. Tapi harus ingat yang dituju. Ya itu supaya lebih mengingatkan lagi tadi pulpen, botol, kertas, kursi. Oke, saya mulai dari saya. Kursi. Ayo silakan. Kertas. Kertas diri sendiri. Konsentrasi. Pulpen. Kursi. Botol. Pulpen. Botol. Tas. Kursi. Pulpen. Kertas. Botol, tunjukkan pulpen. Juga kembali. Baiklah teman-temanku, di sini saya Linda mencoba untuk sharing ya. Sebenarnya kita sudah tahu, cuman namanya aja baru kita pahami setelah kita melihat. Jujur saya pribadi juga seperti itu. Penyebaran dan pemahaman budaya positif. Adapun penyebaran dan pemahaman budaya positif itu poin-poinnya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, lalu disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan menjabarkannya satu persatu. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Di dalam pendidikan TK kita sudah melakukan sebenarnya pembelajaran ini. Seperti kita tadi cerita ya, anak yang belum sanggup, belum mampu, dia itu masih batas ABC mungkin, tapi yang sudah mampu dia udah sampai tahap ke N, S, T seperti itu. Itu sudah kita lakukan sebenarnya berdiferensiasi. Lalu kesiapan belajar di sini lebih menekankan misalnya untuk anak yang kinestetik. Kalau anak yang kinestetik itu kan dia tidak mau diem, dia maunya gerak. Lalu siasat kita bagaimana mensiasatinya agar dalam dia belajar bisa tenang? Mungkin ya kita bisa kok memperlakukan istimewa anak kinestetik itu. Mungkin dia berlari-lari dulu keliling kelas, kita buat biar dia merasa capek. Kalau dia tenaganya sudah terkuras, otomatis dia waktu belajar bisa duduk tenang. Seperti itu untuk yang kinestetik. Lalu tapi kalau untuk yang visual sama auditorial kita lakukan seperti itu, kasihan nanti mereka. Jadi lebih bagus itu untuk yang anak kinestetik aja yang kita lakukan. Lebih kurangnya seperti itu. Lalu apa disiplin positif? Di sini disiplin positif yaitu menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jujur saya pribadi, saya tanpa ini, saya pribadi ya waktu belum mengenal ini, tanpa ini dengan sesuatu dengan iming-iming, saya memberi pembelajaran dengan iming-iming, dengan hukuman, gitu ya, dengan sogokan, seperti itu. Maksudnya seperti apa? Misalnya untuk anak yang suka membuang sampah sembarangan, kadang kayak kita tanpa sadar kan kita hukumnya dia, gitu kan. Tapi kalau kita yang sudah
nilai-nilai kebajikan. Terus selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terkait yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba sebelum melanjut, kebutuhan dasar manusia kira-kira menurut kita apa? Satu persatu mungkin saya
nilai keyakinannya. Lalu datang tepat waktu, nilai keyakinannya disiplin. Itu maksudnya keyakinan kelas. Lalu ada lagi kesepakatan kelas yang mau bisa kita contohkan? Misalnya apa? Bertanggung jawab. Ya berarti kesepakatan kelasnya menyelesaikan tugas dengan baik. Nilai keyakinan kelasnya yaitu bertanggung jawab. Iya benar sekali. Ada lagi kira-kira kesepakatan apa yang mau kita buat biar kita tahu nilai keyakinannya? Sama sih kalau kita Iya. Nilai tanggung jawab, nilai keyakinan. Iya benar sekali. Nah, itulah dia kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dan kita juga sudah digembor ya membuat kesepakatan kelas ini ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, nah ini tadi yang posisi kontrol sama 5 posisi kontrol untuk guru erat kaitannya dengan segitiga restitusi, khususnya untuk yang posisi kelima yaitu posisi manajer yang seperti saya katakan tadi. Pengertian restitusi adalah berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Itulah dia kita kalau sebagai posisi manajer kita menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu contohnya kemarin seperti siapa ya Luse ya? Seperti saya Putri, dia ngambil makanan teman sembarangan gitu ya, tidak izin. Lalu saya cara menstabilkan identitasnya saya tanya, Putri, tadi temennya lapor loh kalau Putri ambil makanan teman. Benarkah seperti itu? Iya benar Lause. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh Lause. Nah, jadi lalu validasi tindakan salahnya begini. Nah kalau itu tidak boleh, lalu apa yang harus dilakukan? Ya permisi dulu kalau mau ngambil, lalu menanyakan keyakinannya. Oke, kalau itu tidak boleh, apa selanjutnya yang untuk dilakukan? Saya Putri, saya mau minta maaf. Langsung minta maaf. Itu kita pakai 3 tahap, tidak langsung menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, ini dia segitiga restitusinya. Nah, teori kontrolnya kalau langkah yang pertama teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu langkah keduanya teori kontrolnya, semua perilaku memiliki kesalahan tapi kita tidak boleh memaklumi kesalahan tersebut. Kita harus tetap menunjukkan kepada anak bahwa itu salah ya salah. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi
Sip, mantap. Kalau Kalau saya pribadi, saya pakai kelimanya. Saya pakai kelimanya, apalagi sekarang saat ini di TKA harus menahan diri, menahan emosi. Jadi kalau misalnya si anak ini udah terlihat panik ketika nggak mengerjakan PR, betul-betul di situ jadi manajer. mantap. Tanpa kita sadari, udah kita laksanakan. Iya, ternyata setelah ternyata yang dilakukan udah masuk semua di sini. Mantap, Losata. Ada lagi, Losa? Oke, thank you, Losata. Kalau saya juga kelimanya pasti dilakukan karena anak TK itu pasti kelimanya membutuhkan. Gak mungkin kita buat satu. Ya, ini Salah benar semuanya maksudnya setiap hari kita butuh Ya, harus variasi. Kadang kita bisa jatuhkan dia tapi angkat lagi. Ya. Kemudian bagaimana dengan pendidikan. Pokoknya lima-limanya pasti. Oke, sudah dilakukan. Kalau Los Angeles, Kalau saya untuk saat ini bisa ada dua. Yang satu membuat rasa bersalah, sama bisa menjadi teman juga. iya ya, oke. Kita sudah tahu ya posisi kontrol kita sebagai apa di sini. Mungkin kita bisa lebih memperbaiki diri lagi sama-sama. Namanya kita di dunia pendidikan. Betul-betul di situ jadi manajer. Mantap. Tanpa kita sadari, udah kita laksanakan. Iya, ternyata setelah ternyata yang dilakukan udah masuk semua di sini. Mantap, Losata. Ada lagi, Losa? Oke, thank you, Losata. Kalau saya juga kelimanya pasti dilakukan karena anak TK itu pasti kelimanya membutuhkan. Gak mungkin kita buat satu. Ya, ini Salah benar semuanya maksudnya setiap hari kita butuh Ya, harus variasi. Kadang kita bisa jatuhkan dia tapi angkat lagi. Ya. Kemudian bagaimana dengan pendidikan. Pokoknya lima-limanya pasti. oke, sudah dilakukan. Kalau Los Angeles, Kalau saya untuk saat ini bisa ada dua. Yang satu membuat rasa bersalah, sama bisa menjadi teman juga. iya ya, oke. Kita sudah tahu ya posisi kontrol kita sebagai apa di sini. Mungkin kita bisa lebih memperbaiki diri lagi sama-sama. Namanya kita di dunia pendidikan nggak ada kata cukup ya kan. Apalagi dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, semuanya harus kita upgrade dari diri kita. Jangan mau kita tertinggal dengan pembelajaran-pembelajaran yang sedang dilakukan dan cara-cara yang bagus, yang efektif itu seperti apa harus kita ketahui juga. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman, luar biasa. Benar kan tanpa kita sadar kita sudah melakukannya. Baiklah, itu posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin sebelum ini diakhiri untuk teman kerja ya. Sekali ya. Sejauh ini sudah masuk. Jelas, terima kasih untuk sharing. Ya, baiklah. Terima kasih untuk teman